Ini dia jadwal pencairan PIP-mu berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kita kembali membahas tentang PIP, khususnya mengenai jadwal pencairan untuk penerima PIP untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, saya ingatkan kembali jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan mengenai jadwal pencairan khusus teman-teman yang sedang menunggu pencairan PIP-nya. Baik, langsung saja ya kita lanjut ke pembahasannya. Jadi di sini banyak sekali muatan-muatan dalam petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar ini. Jadi di sini kita akan fokus mengenai jadwalnya. Jadi teman-teman pastinya sudah tidak asing dengan jadwal ini. Tepatnya untuk PIP sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Nah, teman-teman yang sudah cair maupun yang belum cair silahkan tulis di kolom komentar beserta asal daerahnya dan apakah teman-teman sebagai penerima PIP nominasi atau pemberian, silahkan tulis di kolom komentar sebelum kita lanjut ke pembahasannya. Karena banyak sekali dari teman-teman yang suka mempertanyakan kenapa bantuan PIP saya belum cair, padahal saya sudah melakukan aktivasi atau saya pemberian tahun 2023 dan sampai sekarang belum cair, padahal sudah bulan ke-7 di 2024 tapi belum cair juga. Jadi di sini saya akan membahas secara mendetail. Teman-teman yang ada pertanyaan silahkan langsung tuliskan di kolom komentar, tapi jangan lupa disimak sampai selesai ya agar teman-teman paham dengan informasi yang akan saya sampaikan di video ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya mengenai pencairan PIP atau program Indonesia Pintar. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima PIP atau tidak, bisa langsung mengunjungi laman PIP. Nah, halamannya ini dia teman-teman ya, pip.kemdikbud.co.id. Setelah teman-teman telusuri akan muncul halaman seperti ini. Teman-teman langsung saja fokus ke bagian cari penerima PIP. Di sini teman-teman bisa masukkan NISN. Untuk NISN bisa dilakukan pengecekan secara online. Caranya teman-teman langsung buka Google lalu ketik cek NISN. Jadi teman-teman silahkan cek online ketika tidak mengetahui NISN-nya. Nah, NISN ini ada 10 angka teman-teman. Kemudian untuk NIK-nya sendiri bisa dicek di kartu keluarganya. Nah, jumlahnya itu ada 16 angka. Nah, setelah itu teman-teman langsung geser ke bawah. Jangan lupa masukkan hasil perhitungan. Contoh ini ada 19 kurang 12. Nah, ketikan hasilnya di sini. Ini kan 19 kurang 12 itu 7. Setelah dimasukkan hasil perhitungannya, teman-teman langsung saja klik cek penerima. Jadi ketika muncul hasil pengecekannya data tidak ditemukan atau penerima nominasi atau pemberian, itu artinya teman-teman terdaftar sebagai penerima. Tetapi jika ada keterangan data tidak terdaftar sebagai penerima PIP, itu artinya teman-teman bukan penerima PIP. Oke, kita lanjut teman-teman ya ke pembahasannya mengenai jadwal pencairan PIP berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oke, ini saya sudah ada di bagian penyaluran dana PIP Dikdasmen. Nah, perlu diketahui sebelumnya teman-teman, Dikdasmen itu singkatan dari Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi, pendidikan dasar artinya SD, kemudian menengah ada SMP, kemudian SMA, serta SMK. Jadi di sini sudah termuat 4 jenjang ya, ada SD, SMP, SMA, dan SMK. Oke, di sini teman-teman kita fokus saja ke poin 1-2. Di sini peserta didik yang telah ditetapkan melalui SK pemberian diberikan dana bantuan sesuai dengan besaran dana PIP sebagaimana dimaksud pada bab 1 huruf C yang disalurkan langsung ke rekening simpel aktif atas nama peserta didik.
Dapodik. Kemudian poin 2, penyaluran bantuan sesuai dengan besaran dana PIP sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut. Jadi di sini banyak sekali mekanismenya, tetapi kita langsung saja fokus ke bagian poin 3 ini mengenai penyaluran dana PIP dilakukan dengan jadwal sebagai berikut. Teman-teman, sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga bahwasanya PIP ini dicairkan melalui 3 termin. Nah, yang pertama termin 1 dimulai penyaluran itu mulai Februari hingga April. Nah, siapa sih mereka yang akan dicairkan di Februari hingga April ini? Mereka adalah pemegang kartu Indonesia Pintar yang diusulkan atau berhasil dipadankan dari hasil DTKS. Jadi Dapodik dengan DTKS disinkron, setelah itu ternyata cocok datanya, maka teman-teman yang diusulkan berdasarkan DTKS, teman-teman diutamakan pencairannya di termin 1. Nah, saat ini pencairan PIP itu sudah memasuki termin 2. Bisa dilihat jadwalnya sendiri atau waktu penyalurannya untuk termin 2 dimulai dari bulan Mei sampai dengan September. Dan ini sudah akhir-akhir Juli, ini tergolong masuk ke termin 2. Nah, teman-teman yang akan dicairkan di termin 2 itu sendiri ada 3 golongan atau 3 bagian. Yang pertama, usulan Dinas Pendidikan. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman yang mengikuti channel Gua Rahman sudah pernah saya bahas sebelumnya, ada namanya pengusul. Pernah saya bahas. Nah, teman-teman yang belum nonton tentang pengusul PIP silahkan dinonton dulu agar teman-teman mengetahui. Nah, pengusul yang dimaksud di sini usulan Dinas Pendidikan yang pengusulnya misalnya teman-teman pengusul misalnya Kabupaten Bantaeng. Nah, itu adalah usulan Dinas Pendidikan. Kemudian yang poin B yang ini ya, usulan pemangku kepentingan, itu teman-teman yang diusulkan dari partai. Misalnya teman-teman diusulkan dari DPR, partai, karena ada ternyata dari teman-teman yang diusulkan dari partai. Jadi teman-teman yang diusul dari partai itu termasuk di poin B, usulan pemangku kepentingan. Jadi teman-teman yang diusulkan dari partai itu sudah memasuki jadwal pencairan. Kita tandai warna merah ya di sini. Di termin 2 di mana waktunya itu lumayan panjang, ada dari bulan 5 hingga bulan 9. Jadi sekarang sudah Juli, berarti untuk termin 2 ini sudah berjalan dari Mei, Juni, Juli, sudah 3 bulan. Sisa Agustus, September teman-teman. Jadi masih ada 2 bulan. Teman-teman yang masuk sebagai usulan usulan Dinas Pendidikan, kemudian usulan pemangku kepentingan, dan yang poin C atau yang terakhir yaitu teman-teman dari hasil aktivasi nominasi. Jadi dari bulan Mei hingga Juli ini sudah banyak dari teman-teman yang dicairkan bantuan PIP-nya dari hasil SK nominasi. Kurang lebih 967.000 yang sudah dicairkan bantuan PIP-nya dari teman-teman yang sudah berhasil melakukan aktivasi nominasi. Nah, teman-teman yang sudah cair dari hasil aktivasi nominasi bisa tulis di kolom komentar juga. Nah, kita fokus lagi ke termin 3. Nah, termin 3 ini teman-teman yang akan dicairkan mulai Oktober hingga Desember. Jadi ada 3 bulan, bulan 10, 11, 12 itu difokuskan untuk termin 3. Nah, siapa saja sih yang akan dicairkan di termin 3? Nah, termin 3 ini gabungan dari termin 1 dan termin 2, di mana yang akan dicairkan adalah penerima KIP dari DTKS, kemudian usulan Dinas Pendidikan, kemudian usulan pemangku kepentingan, serta hasil aktivasi SK nominasi. Jadi teman-teman yang belum aktivasi, harap segera melakukan aktivasi agar teman-teman bisa kekejar entahkah masuk ke termin 2 atau termin 3. Karena termin 2 itu sendiri sampai September, sedangkan termin 3 dimulai Oktober. Jadi teman-teman yang belum aktivasi, karena masih banyak teman-teman yang belum aktivasi, silahkan aktivasi sesegera mungkin.
itu dia teman-teman jadwal pencairan PIP berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang petunjuk pelaksanaan untuk program Indonesia Pintar. Jadi teman-teman, kurang lebih ada 3 termin untuk pencairan PIP itu sendiri, dan setiap terminnya ada bagian-bagian yang akan dicairkan, serta ada bulan-bulan yang ditentukan. Nah teman-teman, semoga paham dengan apa yang kita jelaskan di video ini, dan nantinya saya akan buat video mengenai berapa lama teman-teman bisa mendapatkan bantuannya setelah melakukan aktivasi rekening. Jangan lupa di subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan kita di video berikutnya. Baik teman-teman, jadi itu dia informasinya. Dan saya berharap teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Serta klik tombol like dan share juga agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasi ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.